Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Daimil ifdal, azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badril mutalal, maula bilal, jamilil khilal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya. Nikmatul Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah, dan nikmatul hidayah dan taufik. Dan nikmat Allah Ta'ala perkenankan kita kembali duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ta'lim Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf rahimahullah ta'ala wa ala Allah ta'ala darajati fi ala farad sujinan. Jazallah khair sahibul bayat Sadiq, wa jazallah khair shibanana yang hadir bersama kita di sini. Rabbana insyaallah yamta'na bihim fi afiyah, itu ila amarahum fi ta'atillah wa ridha. Wa Rabbana insyaallah yugir ainahum bina wa bikum fid din wa dunya wal akhirah. Masih dalam pembahasan kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Tariqat As-Sadah Al-Ba'alawi, kitab yang ditulis oleh Sayyidina Imam guru kita bersama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, yang beliau di sini menjelaskan usul atau pokok-pokok daripada Tariqat Sadah Al-Ba'alawi, yang itu adalah 5: al-ilmu wal amal wal ikhlas wal khauf wal wara'. Masih dalam pembahasan muqaddimatul kitab. Nah, yang di sini beliau mulai kitabnya dengan al-basmalah. Kemudian beliau setelah basmalah beliau menyebutkan hamdalah. Nah, sebenarnya kita masih dalam pembahasan hamdalah ini. Masih ada satu kalimat lagi yang belum selesai dalam pembahasan hamdalah itu, sebelum nanti beliau akan masuk ke perihal assalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata di sini, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Nah, pada akhir majelis yang lalu beliau di sini menjelaskan bahwasanya alhamdulillah, segala puja bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan berkat nikmat-nikmat Allah itu tatimmus shalihat, maka sempurnalah semua perihal yang baik, amal yang baik, perkataan yang baik, majelis yang baik, semua itu menjadi sempurna berkat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara makna nikmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bahas pada pertemuan lalu ya. Karena memang diantara nama Rasulullah adalah ni'matullah. Di antara nama Rasulullah ni'matullah. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah nyatakan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna. Mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka mengenal ni'matullah ini. Siapa ni'matullah? Nabi Muhammad SAW. Jadi emang sifat ni'matullah atau nama ni'matullah itu Allah Ta'ala pernah gunakan itu untuk nama Nabi Muhammad SAW di Al-Qurannya. Mereka mengenal Rasulullah SAW, kemudian mereka mengingkarinya. Tumayun kirunaha. Kalau kita gunakan makna ini dan nama ini untuk Rasulullah, dan kita terapkan di ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi apa artinya? Bila mana kalian menghitung ni'matullah. Apa tadi nikmat Allah? Nabi Muhammad SAW. Bila mana kalian mau menghitung kesempurnaan Rasulullah, kejayaan Rasulullah, ketinggian derajat Rasulullah, nah, la tuhsuha, tak akan bisa kalian mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi antara makna
nikmat Allah dari situ. Nah, ada disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, ikhwan. Nah, di sini di antara maknanya bi ni'matihi, berkat Rasulullah SAW, maka sempurnalah perihal yang baik-baik itu. Nah, sempat kita jelaskan juga, kita sebutkan juga apa namanya perkataan Imam Syafi'i yang jelas sekali. Beliau menyatakan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, semua kebaikan itu kita dapatkan perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, wa tanzilul barakat, dan berkat Rasulullah juga, berkat nikmat Allah juga, tanzilul barakat, akan turunlah al-barakat, keberkahan. Nah, pada pertemuan lalu juga disebutkan apa itu arti barakah. Karena Imam Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad berkata, al-barakah itu adalah makhluk Allah. Salah satu makhluk Allah namanya barakah. Tapi makhluk ini bila mana hinggap di suatu tempat, maka tempat itu menjadi nyaman dan lapang dan enak ditempati karena ada berkahnya di situ. Bila mana makhluk itu hinggap di suatu masa, maka masa itu akan menjadi longgar walaupun singkat masa itu. Bila mana makhluk itu ada pada suatu harta, maka akan menjadi seakan-akan banyak dan tak akan habis-habisnya. Itu namanya berkah. Barakah. Nah, dalam definisinya ulama kita, mereka mengatakan al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, keberkahan itu kan ada di tempat, ada keberkahan di waktu, ada keberkahan di zat. Nah, wahakata tanzilul barakah. Nah, sekarang di sini beliau katakan wa tahsulun nafahat. Nah, di sini ya kawan, tahsulun nafahat, dan juga dengan berkat nikmat Allah dan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, tahsulu, akan terdapatlah an-nafahat. Apa arti nafahat? Dalam bahasa Arab, nafahat itu jamaknya nafhah. Nafhah itu bisa diartikan hembusan angin. Hembusan angin. Tapi yang biasanya digunakan hembusan angin yang yang membawakan aroma yang indah dan sedap. Namanya nafhah itu. Dan biasanya nafhah itu digunakan untuk perihal yang singkat. Nah, hembusan angin yang sedikit, nafhah itu namanya. Kalau hubu berih itu angin yang besar. Tapi kalau nafhah, angin-angin yang sepoi, yang enak, sepoi-sepoi dan singkat. Itu nafhah dalam bahasa Arabnya. Nah, kalimat ini seringkali digunakan untuk kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, dalam riwayat Tabrani, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha. Ala inna li rabbikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fi ayyami dahrikum, di masa-masa umur kalian, di masa-masa hari-hari kalian, itu Allah mempunyai nafahat, hembusan-hembusan angin, maksudnya karunia. Ala fata'arradu laha, maka pandai-pandailah kalian menghadang karunia-karunia itu, kata Nabi SAW. Wah, kata ulamanya ketika mereka menjelaskan hadis ini, oh, hada ajib. Jadi ada hembusan angin nafhah itu berupa sama kayak barakat tadi. Ada hembusan karunia, bukan angin biasa, tapi hembusan angin karunia. Hembusan angin karunia yang ada pada masa-masa tertentu. Ada hembusan angin karunia yang ada pada tempat-tempat tertentu. Ada hembusan angin karunia yang nafhah tadi namanya, ada pada keadaan-keadaan tertentu. Itu namanya nafahat. Wah, kata ikhwan. Seringkali kita mendengar itu kalimat nafahat dalam doa-doa ulama kita. Nah, Imam Al-Haddad sampai-sampai mengarang kitab, mengarang qasidah. Seringkali kita baca qasidah itu. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal. Ya alimas sirri minna la tathikis sitra'anna. Qasidah azimah hadi. Yang di tengah-tengahnya beliau menyatakan gad kafani apa? Gad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi. Beliau namakan qasidah itu namanya An-Nafhal Ambariyah. Hembusan angin yang membawa ambar. Wangi yang tenar itu. Nafhal Ambariyah untuk apa? Untuk dibacakan fil waqti sahriyah, di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu qiyamul lail. Jadi pada masa-masa qiyamul lail bukan hanya baca Quran kalau bisa banyak-banyak doa, dan di antara yang dianjurkan baca qasidah Imam Haddad ini. Jadi ada beberapa qasidah itu namanya qasidah qiyamul lail. Di antaranya itu tadi, ya Rabbi ya alimal hal. Kalau kita di Hadramut biasanya kalau kita baca qasidah itu depan habaib, marah-marah mereka. Ini qasidah qiyamul lail, jangan baca di sini kan. Ada qasidah qiyamul lail itu. Ya Rabbi ya alimal hal, gad kafani ilmu Rabbi. Itu qasidah qiyamul lail itu. Jangan dibaca di majelis. Ada ajib. Kullu syai' jamil. Kullu syai' jamil, ikhwan.
Jadi nama qasidah itu namanya beliau kasih namanya Nafha Al-Ambariyah di waktu sahriyah. Naam. Ada nafahat. Wa apa namanya? Itulah nafahat tadi. Ada nafhah yang ada pada masa-masa tertentu. Kayak waktu sore hari, termasuk nafhah. Termasuk masa-masa yang banyak nafhahnya. Allah Ta'ala membagi-bagikan rezeki, makna rezeki apa namanya, materi di pagi hari. Tapi Allah membagi-bagikan rezeki maknawi. Rezeki untuk ruh itu di sore-sore hari katanya. Yang ulama kita, kalau di sore-sore hari mereka biasanya bukannya ngaji fikih atau ngaji tafsir atau hadis, mereka ngajinya apa? Kitab-kitab rawhah, tasawuf. Kenapa mereka pilih kitab-kitab tasawuf di sore-sore hari? Karena emang ini waktu pembagian rezeki rauhani. Ilmu terdekat untuk membahas perihal itu adalah ilmu tasawuf. Akhirnya ada juga nafhah yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah, tempat yang pernah dikunjungi oleh kaum solihin, tempat yang pernah di situ dilihat oleh kaum solihin, itu banyak nafhahnya, ikhwan. Dan Allah Ta'ala bila mana menurunkan rahmatnya di suatu tempat, maka senantiasa rahmat itu turun walaupun yang punya tempat itu sudah wafat. Waktu pertemuan lalu sebutkan, banyak seringkali kita menziarahi makam kaum kuburan solihin, tapi jarang kalau kita ziarah ke rumah mereka. Padahal kata ulamanya, karunia Allah yang turun itu kebanyakan di rumahnya, tempat dia qiyamul lail, tempat dia apa namanya khalwat. Ketika Allah turunkan, kucurkan hujan rahmat di tempat itu, sudah selama-lamanya hujan rahmat itu turun di tempat itu, ya ikhwan, walaupun orangnya sudah meninggal. Nah, kita ziarahi tempat-tempat kaum solihin itu, ya ikhwan. Hadza azim. Naam. Wa tahsulun nafahat. Dan juga ada nafahat, hembusan karunia yang ada dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan. Ketika mau safar, ketika apa namanya? Ketika jihad fisabilillah, ketika haji, di masa-masa tertentu, di keadaan-keadaan tertentu ada apa namanya? Nafhah tertentu pula. Wahakala. Ala kulli hal, jadi banyak sekali Allah Ta'ala turunkan nafahnya. Maka kata Nabi SAW berpesan kepada kita, fata'arradulaha, maka pandai-pandailah menghadang nafhah itu. Nah, semua nafhah itu bila mana kita dapatkan, jangan lupa semua itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Bini'amatihi tatimmu shalihat, bini'amatihi tanzilul barakat, bini'amatihi pula tahsulun nafahat. Nah, sampai sini selesailah pembahasan masalah alhamdulillah. Sekarang beliau akan masuk pembahasan sallallahu wasallam ala Rasulillah. Beliau berkata, wa sallallahu wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat. Dan senantiasa salawat serta salam tercurahkan kepada sayyidis sadat, penghulu dari segala penghulu, wa qudwatil gadat, qudwah panutan dari segala panutan. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, khairi makhluqin, sebaik-baiknya makhluk, fil ardi was samawat, di bumi dan di langit. Untuk perihal masalah salawat, ikhwan, ini perihal yang azim. Ulama bilang, jadi Rasulullah SAW adalah panutan kita dalam setiap ibadah. Kalau mau salat, lihat bagaimana Rasulullah salat. Ya. Kalau mau puasa, lihat bagaimana Rasulullah puasa. Mau haji, lihat bagaimana Rasulullah haji. Khudhu anni manasikakum. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu. Semuanya. Apa namanya? Dalam perihal wudu, lihat bagaimana wudu Nabi SAW. Hada wudu'i wudu anbiya min qabli, faman zada aw naqasa faqad asa'a wa dhalam. Semuanya lah. Perniagaan, dalam perihal nikah, dalam perihal yang lainnya. Kedua kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu. Ada satu ibadah nih. Kedua kita bukan Nabi Muhammad SAW. Loh, kok ada? Ada. Ibadah apa itu? Itulah ibadah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi kedua kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya ibadah yang menjadi kedua kita, panutan kita, bukannya Nabi, tapi Allah langsung. Loh, kok bisa? Lah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dulu yang mulai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam. Ini ayat luar biasa azim, ikhwan. Itu ayat apa namanya, turunnya di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban itu dianjurkan kita banyak-banyak salawat. Satu. Itu ayat juga ini azim. Kalau kita meneliti, ikhwan, di Al-Qur'an, semua yang ada ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang yang beriman. Yang datang setelahnya perintah atau larangan. Nah, kutiba alaikumusiyam. Macamlah. Kutiba alaikum al-qisas fil qatl. Semuanya ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan datang di awal ayat. Di awal, kecuali ini. Kecuali ayat ini adanya ya ayyuhalladzina amanu di tengah-tengah ayat. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini Allah mulai dahulu. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dulu mulai. Habis itu apa? Malaikatnya dan malaikatnya. Senantiasa ada kalimat senantiasa di situ. Dari mana kau ambil senantiasa? Itu enggak ada di ayat ini. Enggak ada. Yusalluna kan pakai fiil mudhari' namanya. Dan fiil mudhari' itu maknanya berkesinambungan. Jadi ada kalimat senantiasa di situ. Selalu, senantiasa, selalu yusalluna bersalawat ala nabi kepada Rasulullah SAW. Setelah disebutkan contoh dan suri tauladan Allah dan malaikatnya, baru datang perintah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, kamu juga sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau ayat yang lain nggak ada nih kayak gini. Nah, kalau puasa langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Masalah apa aja? Qisas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas surga. Yang lain juga perintah atau larangan langsung ya ayyuhalladzina amanu, kecuali salawat. Nggak langsung, Allah mulai dulu. Aku mulai. Juga malaikatku. Disebutkan contoh, baru datang perintah ya ayyuhalladzina. Nah, ini luar biasa ya, Pak. Ini nggak ada cuma di salawat. Dibilangkan. Nah, di sini memang dalam perihal salawat banyak kitab-kitab karangan ulama kita. Di dalam perihal salawat itu berjilid-jilid dikarang oleh ulama. Di antaranya Al-Imam As-Sakhawi punya kitab bagus namanya Al-Qaulul Badi' fi Shalat 'ala al-Habib Syafi'i. Oh, luar biasa itu, ikhwan. Bagus kitabnya dan tenar. Dan beliau sebutkan di situ selayaknya bagi seorang mukmin, dan ini memang sering kali kita dengar, ini nisbatnya kepada Imam As-Sakhawi yang berkata seperti ini. Apa? Selayaknya bagi seorang mukmin yang awam, banyak ulama, tak pantas kalau dia selawatnya kurang dari 300 kali sehari. Ini kata siapa? Ini kata Imam Sakhawi. Inilah orang yang berkata seperti itu. Mukmin umat Nabi biasa itu minimal selawatnya 300. Apalagi kalau seandainya itu ulama atau orang soleh atau daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, hendaknya memperbanyak, lebih banyak lagi salawatnya, ikhwan. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ada Imam As-Sakhawi. Ada lagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami ngarang kitab juga dalam perihal salawat. Yang paling banyak lagi ini Imam An-Nabhani. Ya, seringkali kita dengar kitab-kitabnya. Afdhalus salawat ala sayyidis sadat. Ada lagi kitab salawat Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain. Ada lagi yang lebih singkat tapi luar biasa mujarab itu kitab. Itu kitab akhirnya dibagi jadi 7. Setiap hari kita baca sepertujuhnya. Kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat luar biasa ini. Kitab Dalail Khairat itu hal azim. Taklah kita temukan seorang yang Masya Allah kesolehannya luar biasa. Melainkan pasti di antara wiridannya adalah Dalail Khairat. Terutama habaib kita yang di Indonesia. Di antaranya. Ya Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Syekh Gersi. Itu beliau melazimi Dalailul Khairat. Di antaranya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Syekh Tanggul. Itu nggak pernah lepas dari Dalailul Khairat. Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Sama juga di antara wiridannya Dalailul Khairat, dan banyak ikhwan. Hampir setiap habaib yang tenar yang kita kenal itu pasti di antara wiridannya Dalailul Khairat. Paling tidak katanya Dalail Khairat itu dikhatamkan seminggu sekali. Nah, kalau nggak bisa setiap hari, ya oke lah, seminggu sekali. Wah, Dalail Khairat ini kadang-kadang panjangan. Kata Habib Salim Syaturi, oke, kalau ruwet pakai baca burdah paling tidak. Kata Habib Salim Syaturi, orang kalau baca burdah itu sama kayak baca Dalail Khairat 70 kali. Nah, satu kali kau baca burdah sama seperti kau baca Dalail Khairat 70 kali, ikhwan. Hadza azim. Luar biasa burdah itu, ikhwan. Tapi kalau kita baca burdah bukan keenakan dengan lahannya aja, tembuslah ke maknanya. Itu luar biasa, ikhwan. Oh, tetap burdah itu. Sayang kali kalau kita baca cuma lewat begitu saja. Setiap bait itu indah-indah dalam burdah itu, ikhwan.
banyak khasiatnya. Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Nah, dan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas itu sempat beliau mimpi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Ahmad bin Hasan, bacalah burdah di gubah enjitmu Umar bin Abdurrahman al-Attas setiap Jumat. Insya Allah aku akan hadir senantiasa di sana. Itu sampai sekarang ya kawan. Sampai sekarang kalau kita ke Huraidah itu jangan sampai lewat itu. Pagi-pagi hari Jumat habis subuh dibacanya. Apa? Burdah ya kawan. Di masa dari Habib Ahmad bin Hasan al-Attas baca burdah itu emang luar biasa, rohaninya azim. Salam Nabi. Saking banyaknya yang mensyarahkan burdah itu. Syarah burdah. Al-Imam ada seorang pakar pustakawan. Masih muda orangnya. Said Abdullah Al-Habsyi. Dia mengarang kitab namanya Jami' Asy-Syuruh wal Hawashi. 5 jilid besar kitabnya itu. Itu apa? Nama-nama kitab aja. Ketika beliau menyebutkan burdah. Pak, burdah. Siapa yang pernah mensyarahkan kitab ini? Antum bayangkan. Jadi cuma disebutin nama kitab. Yang pernah mensyarahkannya Fulan bin Fulan. Nama kitabnya ini. 1, 2. Fulan bin Fulan nama kitabnya ini. Cuma nama kitab dan nama pengarangnya. Itu beliau sebutkan 20 halaman. 20 halaman isinya nama-nama kitab yang pernah mensyarahkan burdah. Banyak syarah-syarah burdah itu ya kawan. Ini syarah. Belum lagi yang mentakhmisnya, mentasdisnya. Itu ulama-ulama besar semua ya kawan. Jadi aneh kalau seandainya ada orang mengkritik makna-makna di burdah. Oh, ini burdah hampir ada ijma' ulama. Talagatul ummah bil gabul. Ada orang yang mengkritik, ya akramul khalqi ma liman aludu bihi siwaka 'inda hulul haditsil amimi. Ada banyak yang mengkritik bait itu. Padahal ini Masya Allah ulama-ulama kita dari abad ke-6, 7, 8 semuanya mensyarahkan dan mengakui bait-bait ini ikhwan. Enggak pernah ada mereka yang mengkomen atau memprotes Imam Busiri dalam burdahnya itu. Dan memang ikhwan, kalau kita mau lihat ini jadi cerita burdah sekarang, tapi insya Allah khair. Berhubungan masa salawat ini ya. Dan alhamdulillah banyak dibaca Habib di majelis habaib kita burdah itu. Perihal salawat lah. Kalau tidak sempat baca dari khairat itu tadi, baca burdah lah. Kata Habib Salim Syatri sama kayak 70 kali kita baca dari khairat. Karena Imam Al-Busiri hada, Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, orang Mesir. Nah, beliau ini muridnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, Sahibul Hikam. Nah, jadi beliau ini itu seorang ulama tenar. Nah, dan sempat menjadi qadhi di beberapa wilayah Mesir itu. Dan dia emang dari awalnya penyair Imam Busiri. Sering-sering kali dia muji-muji orang. Oh, ini apa namanya? Pemerintah lah, sultan atau hakim. Dia puji-puji dengan qasidahnya. Dapat hadiah habis itu. Di akhir hayat beliau sudah pensiun, kalau bahasa kita sudah pensiun. Nah, beliau kena penyakit stroke akhirnya kan. Beliau kena penyakit stroke di kakinya dan nggak bisa jalan. Akhirnya beliau mulailah mengarang qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan beliau nyatakan dalam qasidah Dzunuba Umri Madha fi Sya'ri wal Khadami. Nah, mulailah. Nah, itu akhirnya jadi kitab besar namanya Al-Kawakibud Durriyah fi Madhil Maqamil Muhammadiyah. Di antara di situ ada qasidah burdah. Nah, gitu. Ada Mudhoriyah, Hamaziyah di situ. Nah, dalam ceritanya beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Habis selesai ngarang kitab itu, beliau kasih hadiah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah dariku. Selesai. Lihat dalam mimpi nih ceritanya. Semua dilihat. Bagus ini, bagus. Wahai Muhammad bin Sa'id, bagus ini. Apa yang engkau mau dariku? Ya Rasulullah, aku minta kebersamaan denganmu di surga. Satu, itu untuk nanti. Untuk yang sekarang, aku minta sembuh dari penyakit nih. Penyakit stroke ini. Ya, dalam mimpi itu Nabi SAW mengusap-ngusap lututnya Imam Busiri. Dan sembuh, bisa jalan di dalam mimpi itu. Nah, pas besoknya beliau bangun, itu mimpi jadi kenyataan. Bener sembuh akhirnya dari penyakit itu. Berkat qasidah burdah ini diantaranya. Soal Nabi. La ilaha illallah. Ini subhanallah. Tidaklah ada orang yang sampai kepada Allah kewaliannya atau kesolehannya, melainkan pasti banyak wiritannya daripada salawat kepada Rasulullah SAW. Siapa aja mereka yang salawatnya ribuan, ratusan ribu,
Masya Allah, yang setiap harinya seperti itu, ikhwan. Dan Nabi SAW kan pernah menjamin kepada sahabat, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati, ya Rasulullah, semestinya aku ini bersolawat berapa sehari? Aku banyak punya wirid, ya Rasulullah, semestinya wirid solawat ini berapa persen? Apakah cukup setengah daripada wiridku untuk solawat, yang lainnya untuk yang lain, wirid yang lain? Enggak. In zitta fa khair. Kalau engkau tambah lagi, bagus lagi. Oh. Kalau begitu 2/3. In zitta fa khair. Tambah lagi kalau bisa, lebih bagus. Lama panjang. Akhirnya udah, kalau begitu aku jadikan semua wiridku salawat. Ij'al idzan aj'alu laka salati. Semuanya wiridanku jadi salawat semua. Kata Rasulullah, idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Nah, kalau begitu engkau diberi 2. Ini luar biasa. Ini hadis mungkin sering kita dengar, ya. Dua-dua itu kayaknya simpel, tapi dua-dua ini luar biasa. Yang satu kunci dunia, yang satu kunci akhirat. Nabi sallallahu idzan tukfa hammuk, engkau akan dijaga dari kegelisahan. Kau enggak akan sumpah. Kau enggak akan gelisah. Itu untuk dunia tuh. Untuk akhirat, yughfar dzambuk. Dosa-dosa semua akan diampunkan. Nah, coba kita teliti 2 ini. Yang pertama, engkau akan dijaga dari kegelisahan, kesumpekan. Karena memang hal yang paling bahaya di dunia apa? Yang paling bahaya di dunia ini sakit? Enggak juga. Kalau orang jatuh sakit, tapi dia ridho dan tenang, dia bisa menikmatinya. Kemiskinan? Enggak juga. Kalau dia tenang dan qanaah dengan apa yang dia punya, dia bisa menikmatinya. Tapi kalau sudah gelisah, kepikiran, stres, mental, sudah semua nggak ada nikmatnya, ya kawan. Walaupun dia milikin dunia dan seisinya, baginya hambar itu. Nggak bisa dia menikmatinya. Ya kan? Karena ada kegelisahan. Nabi. Yang paling bahaya di dunia ini adalah kegelisahan, kesumpekan. Itu paling bahaya di dunia. Jangan sampai sumpek. Jangan sampai gelisah, jangan sampai stres, jangan sampai kena mental. Yang lainnya oke lah, tapi ini jangan. Ini paling bahaya ini. Nah, Nabi SAW bilang, kalau engkau banyak salawat, engkau akan dijaga dari hal yang paling bahaya ini. Tenang aja. Allahumma shalli alaihi. Untuk perihal akhirat, yang paling bahaya di akhirat apaan? Yang paling bahaya di akhirat, dosa. Kalau ada satu dosa aja yang belum Allah Ta'ala ampuni, habis kita. Dengan satu dosa itu bisa-bisa. Paling bahaya nanti di akhirat, dosa. Nabi jamin, tenang aja, di akhirat engkau akan diampunkan dosa-dosamu. Jadi semua kebahagiaan dunia akhirat ada pada sholawat. Sholawat yang aman. Ada aji. La ilaha illallah. Ada cerita dulu, ada cerita. Ini ada sebagian kaum solehin cerita ini. Tapi ya ceritanya cerita mimpi sebenarnya. Tapi ala kulli hal. Ya, sebenarnya kurang enak juga kalau kita cerita tentang mimpi. Tapi ala kulli hal deh. Ada dulu. Ya, ada orang sederhana. Dia kelilit hutang. Hutangnya banyak rumahnya. Sampai-sampai setiap hari itu rumahnya diketokin. Orang nagih hutang. Dia udah usaha berapa kali usaha nggak bisa. Setiap hari ditagih. Banyak soalnya yang dia ambil hutang darinya itu. Akhirnya kata istrinya, kalau begini ceritanya capek kita setiap hari ditagih hutang. Gimana caranya? Paling tidak jangan setiap hari lah orang nagih hutang nih. Gimana caranya? Kata istrinya, ya sudah. Mending kau lihat siapa temanmu yang baik, yang kau bisa pinjam lagi hutang darinya, ya sama aja enggak. Nah, kau pinjam darinya, engkau bayar hutang-hutang yang lain. Jadi yang nagih hutang cuma satu, fulan itu aja, jangan yang lain, sudah. Yang lain sudah bayarin aja. Berkurang yang nagih. Oh ya, lumayan ini solusinya. Akhirnya dia cari, ada temannya satu, baik temannya itu. Datang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya bang, ada hajat apa? Ya, ada hajat dari hutang. Oh iya kan, anda bantu. Kenapa? Berapa anda butuh? Anda sekian perlunya. Sudah nih. Tapi kau balikkan? Iya betul. Kapan kau balikkan? Kasih aku waktu 2 tahun. Jadi sekalian dia bayar utang, sekalian juga mau buat usaha. Ya kayak kasih nominal besar. 200 dinar. 200 dinar. Engkau ini buat bayar utangmu dan kau buat usaha. Jadi akhirnya
Dia bayarin utang orang itu, udah nggak ada lagi yang nagih kan. Dan ada ini sisanya dia buat usaha. Lewat setahun mulai usahanya, 2 tahun, tapi sama. Ujung cerita bangkrut juga tuh, bangkrut dia. Dia bingung akhirnya ini gimana. Dan lagi datang fulan ini mau nagih setelah 2 tahun. Bener, pas di waktunya datang temennya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak Fulan? Ya, betul. Sudah lewat 2 tahun. Aku sadar. Aku nggak ngingkar janji. Aku nggak ingkar. Itu betul. Aku punya utang. Gimana sekarang? Nanti bisa bayar. Minta maaf nih. Ini usahanya nggak bisa dan kolab dan bangkrut. Nah, gimana ya sekarang? Ini lagi. Marah temannya nih. Marah besar. Marah. Jadi gimana sekarang? Udah ente apa yang ambil? Ente ambillah asetannya. Ente punya apaan? Rumah kontrak. Nggak punya apa-apaan. Jadi gimana akhirnya? Saking kesel temannya ini, ikhwan, dibawa ke pengadilan. Oh. Jalan, dia nurut. Dia ngaku dia itu salah. Dibawa ke pengadilan. Nah, sampai di pengadilan ketemu sama hakimnya. Tafadhol, ada perihal apa? Ini mudda'i. Bilang ini dia pernah ambil uang dariku sebagai hutang. Dia bilang 2 tahun. Tapi 2 tahun dia nggak bisa bayar. Gimana sekarang hakim? Hakim lihat, betul, aku nggak ingkar, betul, aku nggak ingkar dan semua itu benar. Tapi gimana lagi? Oh, kalau begini dalam hukum fikih, ente bisa diambil aset semua, ambillah aset semua. Ente punya apa? Atau nggak punya apa-apaan? Wah, lah kalau begini kalau di fikih hukumnya ente bisa dipenjara. Ya nggak apa-apa, penjara sekalian deh. Oh, ya sudah. Mau gimana lagi? Kan dari hukum fikihnya itu ya, muflis, hajar bil falas, tapi nggak ada aset, bisa dipenjara itu orang tuh akhirnya. Ya sudah, dia reda akhirnya. Udah penjara silahkan. Masukin penjara nggak apa-apa. Tapi, nah ini dia. Nah, orang yang kredit hutang tadi bilang sama hakim sama temannya itu, ya wahai hakim yang mulia, wahai fulan temanku, aku mengaku semua ini, aku siap untuk dipenjara, tapi berilah aku kesempatan. Nah, minta apa lagi? Beri aku kesempatan 1 malam, malam ini aja. Mau ngapain? Aku mau balik ke rumah, mau bermalam bersama anak istriku sebagai malam terakhir. Nah, besoknya aku balik ke sini, aku masuk penjara. Ya, misal kesempatan untuk sama-sama keluarganya malam terakhir nih. Hakimnya bilang, ini berat ini. Apa yang bisa menjamin kita yang tidak kabur nanti? Temannya juga bilang, oh jangan hakim, kabur dia nanti. Mana? Oke, kata hakimnya, gini aja. Kau ada nggak orang yang bisa menjaminmu? Nah, dalam fikih namanya, ada tuh, ini kan ya, dhaman. Orang yang bisa menjaminmu, engkau balik ke sini besok. Dia lihat, tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang dikenal. Siapa yang kenalan nih? Dia nggak bermaksud untuk bohong atau lari, enggak sama sekali. Hakim, aku bersumpah. Oke, sumpah sih oke, tapi yang kayak gini nggak bisa pakai sumpah. Harus ada orang penjamin. Gak mau ada main pak kau di sini dalam perihal kayak gini nggak bisa sumpah. Ada penjamin harus. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang bisa dijadikan sebagai penjamin. Akhirnya apa? Dibilang, wahai hakim, aku jadikan Rasulullah SAW sebagai penjaminku. Bingung hakimnya, maksudnya apa? Kalau seandainya aku besok nggak balik ke sini, anggaplah aku ini keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Oh, berani. Oh, berani kan itu. Gimana lagi? Siapa yang kenal? Aku nggak ada yang kenal di sini. Tapi kita semua kenal Nabi Muhammad SAW. Aku jadikan Rasulullah sebagai taruhanku. Itu hakim pas dengar kayak gitu, gemeter deh. Berani orang ini. Temannya juga pas dengar nama Nabi Muhammad SAW. Oh. Katanya, wahai fulan, kalau Rasulullah, seandainya Rasulullah ada di sini yang menjaminmu, pasti semua kita akan nggak bisa untuk menolak permintaan Rasulullah SAW. Pastilah. Ini bukan cerita sahabat, enggak. Orang bukan zaman-zaman sahabat, bukan. Setelahnya jauh. Akhirnya apa? Ya sudah. Hakim tadi kasih kesempatan terakhir. Malam ini engkau balik, bermalam sama keluargamu, anak istrimu. Besok awas kau tak balik. Ingat janjimu tadi. Jaminanmu Rasulullah SAW. Ya akhir. Sudah akhirnya. Baliklah
Si bapak tadi ke rumahnya. Ada ajib, pas dia balik ke rumahnya, ikhwan, ketemu sama istrinya. Istrinya bilang, kenapa ya? Ada apa? Ada apa yang terjadi hari ini? Diceritain sama dia. Oh iya, kita ke pengadilan. Oh, satu dua, diceritain semua. Jadi akhirnya Ane divonis masuk penjara. Oh, loh kok bisa pulang sekarang? Iya, tapi Ane minta permintaan terakhir untuk bisa bermalam-malam terakhir ini. Loh kok bisa? Hakim mau ngasih itu? Enggak takut nanti kabur? Ya, emang mereka bilang kayak gitu, tapi aku jadikan Rasulullah sebagai jaminanku. Istri marah-marah. Wih, kau berani sekali kau jadikan Rasulullah sebagai jaminanmu. Apa artinya itu? Itu besar. Besar konsekuensinya. Gari ya, kalau seandainya aku besok nggak balik, aku keluar dari umat Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya sudah. Terharu istrinya juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah. Jadi malam ini malam terakhir kita. Malam terakhir kita. Ya sudah, mereka makan malam sama anak-anaknya. Istrinya bilang, Fulan, berarti engkau malam ini bersama kita, itu semua ini berkat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak, mari kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Ayo malam ini kita qiyamul lail semua. Ngapain? Salawatan. Qiyamul lail, salawatan. Rasa tasyukur, rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW yang menjadi jaminan untuk bisa kita bersama malam ini. Ya sudah, mulailah. Habis Asya, mereka baris tuh. Dia sama istrinya sama anak-anaknya. Mulai salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, Masya Allah. Jadi malam ini bukan untuk untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Mulai malam. Mulailah anak-anaknya ketiduran. Tinggal dia berdua sama istrinya. Salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus. Lama-lama istrinya tidur juga. Tinggal dia sendirian, tetap bertahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus. Lama-lama akhirnya dia juga tiduran. Nah, ini dia nih. Dalam tidurnya ini, ikhwan. Dia lihat. Dalam tidurnya itu, dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Datang kepadanya. Fulan bin Fulan. Ya Rasulullah. Engkau yang menjadikan diriku sebagai jaminanmu malam ini. Iya ya Rasulullah. Kenapa engkau buat kayak gitu? Ya Rasulullah. Di pengadilan tadi, nggak ada orang yang aku kenal. Siapa yang bisa menjaminku untuk malam ini aku bersama keluargaku? Hanya engkau ya Rasulullah. Aku yakin kalau seandainya engkau ada di situ, pasti engkau akan terima jaminan itu. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Akhirnya apa ya kawan? Dalam mimpi itu, Nabi SAW bilang sama dia, pulang ya khair. Kalau begitu, begini, besok pas engkau bangun, sebelum engkau kembali ke hakim itu, ke pengadilan itu, kau pergi. Nah, begini ya, kawan. Dalam versi cerita yang kita dengar dari guru-guru kita, Nabi SAW menyuruhnya untuk pergi ke seorang itu sebagai pejabat. Tapi orang baik pejabat itu. Kau pergi ke pejabat itu, Pak Menteri lah, bilang Pak Menteri. Nah, kau bilang, engkau terlilit hutang 200 dinar. Kau minta darinya untuk membantumu dalam perihal itu. Dalam mimpi, dibilang, ya Rasulullah, kalau seandainya dia nggak percaya dengan omonganku, karena dia menjawab, kalau dia nggak percaya dengan omonganmu, bilang ke dia, bahwasanya aku tahu wiritannya tiap malam itu 10.000 sholawat untukku. Namun semalam, dia belum kelar 10.000 sudah ketiduran. Tapi aku terima seakan-akan sempurna 10.000. Bilang kayak gitu. Maksudnya apa ya? Nggak paham dia. Pokoknya bilang kayak gitu, kalau dia nggak percaya. Ya kan? Paginya bangun dia. Paginya dia bangun, dan ingat pesan Nabi dalam mimpi semalam itu. Ya kan? Sebelum dia balik ke mahkamah, dia pergi ke rumah Pak Menteri ini. Seorang pejabat yang baik, orang soleh. Mulai diketok rumahnya. Halo salam, ada apa Fulan? Pak Wazir, Anda punya hajat, silahkan, tafadhol. Semalam aneh mimpi. Nah udah deh, urut. Kalau udah ngomong aneh mimpi. Jadi kalau bahasa kita, lagu lama ini. Lagu lama. Pak Menteri bilang, ya mimpi. Itu deh. Tapi ini dia ya kawan. Kata si Fulannya, Pak Menteri semalam Nabi Rasulullah SAW. Berani kan engkau bawa nama Nabi? Ya. Dia ceritain, anehnya begini ceritanya, terlilit hutang, ke mahkamah kemarin semalam. Akhirnya aku gini biasa.
Rasulullah bilang, aku sebelum aku mau ke mahkamah, aku singgah dulu ke rumahmu. Tolonglah aku ini. Katanya Pak Menterinya itu, ini mah lagu lama, orang-orang pakai mimpi-mimpian. Ya, enggak. Katanya orang itu, hai Pak Menteri, hai Wazir, aku juga tahu engkau bakal kayak gini. Tapi semalam aku sudah tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Pak Menteri nggak percaya sama aku, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bilang, sebenarnya engkau nih setiap malam punya wirid 10.000 salawat kepada Nabi SAW. Namun semalam engkau ketiduran. Belum sampai 10.000 engkau ketiduran. Tapi kata Rasulullah sudah menerima itu sebagai 10.000. Walaupun kurang. Pas dibilang kayak gitu, ikhwan, nangis. Nangis orang itu. Nangis, benar nangis. Ya fulan, sungguh demi Allah katanya, itu wiritan khusus antara aku dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang tahu wiritanku itu setiap malam itu. Tapi engkau orang membongkarnya. Dan benar, ini bisyarah luar biasa ini. Semalam betul, aku sebelum selesai 10.000 ketiduran. Tapi Alhamdulillah engkau kasih kabar gembira, Nabi Muhammad sudah menerimanya sebagai 10.000, walaupun kurang. Terharu itu, ikhwan. Terharu dia itu. Berarti benar mimpi orang ini. Nah itu. Ini memang bahaya, ikhwan, kalau kita sudah bawa-bawa mimpi, apalagi nagih-nagih ke orang, nodong orang dengan nama mimpi, itu bahaya. Dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa yang mengaku dia melihat dalam tidurnya mimpi maksudnya, padahal dia nggak melihat, itu nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan paksakan dia untuk memasukkan al-jamal. Ada yang bilang al-jamal itu onta, ada yang bilang enggak, al-jamal itu maksudnya tali dangkar. Yang kalau kapal tuh mau berhenti tuh, tali dangkar. Nah, itu kan, tali dangkar. Itu mau dimasukkan kemana? Ke bolongan jarum. Selagi engkau belum bisa memasukkan onta ataupun tali dangkar ke bolongan jarum, terus akan diadab. Sampai kapan? Sampai bisa masukin. Ini dosanya orang yang mempermainkan mimpi. Oh, bahaya sekali, ya. Ada dua perihal. Dosa yang hampir mendekati kekafiran. Apa? Main-main nasab dan main-main mimpi. Dua ini. Karena seakan-akan dia berdusta kepada Allah Ta'ala. Dia berkata, aku melihat dalam mimpiku, padahal dia nggak melihat. Seakan-akan dia berdusta kepada Allah Ta'ala. Allah memperlihatkan aku dalam mimpi, padahal enggak. Sama juga orang yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan orang tuanya. Atau sebaliknya. Nah, dua ini dosa yang sangat dekat dengan kekafiran. Masyaallah afiyah. Ini bahaya kalau orang ngaku-ngaku mimpi-mimpi itu, ikhwan. Paham lagi? Nah, kembali ke cerita yang tadi. Akhirnya Pak Wazir tadi, ini padahal pejabat ini ya. Wiritannya 10.000 sholawat. Ya, orang dulu kayak gitu. Mereka yang sibuk dalam dunia pun tetap wiritannya minimal 10.000 sholawat. Allahumma sholli alaihi. Bukannya orang soleh, orang wali, enggak, orang-orang dunia. Minimal begitu wiritannya. Ya sudah, akhirnya apa? Pak Wazir ini senang dan terharu dengan mimpi itu. Ada bisyarah. Ditunggu sebentar, fulan. Ente berapa punya hajat? 200 dinar. Dia balik ke belakang, diambil 200 dinar. Fulan, ini hadiah untukmu. 200 dinar. Kau lunasi hutangmu itu. Tenang. Dan sebentar lagi, dia balik pulang lagi, dan dia kasih lagi 200. Nah, ini hadiah dariku untukmu. 200 untuk bayar hutang, 200 untuk hadiah. Lillahi wa fillah. Deh, lanjut. Kau teruskan perintah Nabi SAW. Bayar untuk hutangmu itu. Oh ya, khair. Bawa berapa sekarang dia? Bawa 400. Ya. Nah, sekarang mau kemana? Mau ke mahkamah. Mau bayar hutangnya. Biar nggak dihukum penjara. Nah, sebelum dia ke mahkamah, dia ke rumah temannya dulu. Ya, mau bayar hutang nih ceritanya. Pas ke rumah temannya, diketok pintunya. Langsung pas buka pintu itu, temannya itu nangis-nangis, langsung meluk dia. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Loh, kenapa? Enggak, Fulan, aku datang sini mau bayar hutang. Ini ada nih, alhamdulillah, ini berapa dapat rezeki? 200 dinar. Enggak, taruh. Kenapa? Gal, Fulan, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Berkat ente, aneh semalam mimpi Nabi SAW. Berkat, aku nggak pernah mimpi Rasulullah, tapi semalam aku mimpi Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah berterima kasih kepadaku karena menerima dirinya sebagai jaminanmu. Aku menerima Nabi sebagai jaminanmu semalam. Nabi datang, terima kasih.
Jadi gimana? Sudah, itu 200 nggak usah bayar. Hadiah buat ente aja. Hadiah. Oh, jazakumullah khair. Oh, tunggu sebentar. Balik dia ke belakang. Ambil 200 lagi. Nah, ini hadiah lagi dariku. Dikasih dibebasin 200-nya dan dikasih 200 lagi. Berapa sekarang jadinya? 600. 600. Oh, jazakumullah khair. Oh, dipeluk lagi sama dia. Berkat ente Anda bisa mimpin Nabi SAW. Ya, khair. Nah, sekarang kemana dia? Mau ke hakim, mau ngabarin. Nih sudah kelar nih sama Fulan. Nggak ada cerita kasus penjara-penjaraan. Datang dia ke mahkamah. Tahu-tahu sudah ditunggu sama Goldi. Goldinya kan janji ente besok mau ke sini, ditungguin sama Goldi. Datang dia ke Goldi, tahu-tahu apa? Sama Goldi disambut dengan tangisan pula dan dipeluk lagi si Fulan itu. Masya Allah, khair. Ada apa wahai Goldi? Ya, Ane sudah nungguin dari pagi. Kenapa? Alhamdulillah, katanya berkat ente, Ana juga semalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Apa cerita? Sama juga. Berkat engkau aku bisa mimpi Rasulullah. Dan Rasulullah berterima kasih kepadaku karena menerima dirinya sebagai jaminanmu. Aku terima Nabi SAW sebagai jaminanmu. Jazakumullah khair, bisyara. Enggak, gue tanya kesini mau ngabarin aja. Ane sama Fulan sudah dibebasin dulu. Udah nggak tahu, masih muskilah. Oh, tunggu sebentar. Si Goldi balik ke belakang, ngasih 200 lagi. 800 ya. Ini hadiah buat ente sekarang. Jazakumullah khair. Akhirnya baliklah dia. Balik ke rumahnya bawa berapa? 800 dinar. Kemarin ya, dia ke mahkamah dalam keadaan bingung, sumpek. Nah, ini judulnya sumpek ya, kawan. Sumpek dunia. Sumpek, sedih, bingung mau dipenjara, hutangnya gimana nggak tahu mau dibebasin. Kemarin itu. Tapi hari ini dia balik ke rumah bawa 800 dinar. Pemimpin Nabi Muhammad SAW. Lebih mahal dari itu semua. Dari sekian ribu dinar, pemimpin Rasulullah lebih mahal dari itu semua. Berkat apa ya? Berkat semalam sholawatan. Semalam sholawatan sama keluarganya. Nah, inilah arti tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kau akan dijaga dari kegelisahan. Nah, cerita kayak gini banyak kalau kita baca kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, keutamaan sholawat. Wah, banyak ikhwan cerita-cerita luar biasa. La ilaha illallah. Nah, itulah sholawat tadi. Nah, kata Rasulullah SAW, orang kalau sholawat 1000 setiap harinya, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. 100 selawat 10 rahmat. Oke, kalau 100, kalau 10 100. Kalau 100 1000. Tapi kalau sudah 1000, zahamat katifuhu katifi yaumil qiyamah, akan berdampingan pundaknya dengan pundakku nanti di hari kiamat. Kalau 1000 setiap hari. Wahakala. Nah, agrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat manzilahnya denganku nanti di hari kiamat, mereka adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, agrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Kata ulamanya sama, kalau orang banyak-banyak salawat, dipastikan akhlaknya bagus. Juga sebaliknya. Orang yang akhlaknya bagus, pasti banyak-banyak salawat. Karena Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kahf. Ini kakaknya Habib Abdullah Al-Kahf. Kayak gini, di akhir zaman nanti, ketika orang sulit untuk mencari guru yang murabbi, syekh yang murabbi, seorang guru yang bisa menyampaikanmu kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, itu langka di akhir zaman. Yang benar-benar bisa merubah sifatmu, mengeluarkan semua sifat yang keji dari hatimu dan mengisinya dengan sifat yang terpuji. Yang Al-Haddad berkata, kami mendidik murid-murid kami, kadang-kadang satu akhlak yang mulia itu perlu waktu 20 tahun sampai itu akhlak menjadi tabiat di hati murid-murid kami. Ini contoh guru yang murabbi nih. Kata Habib Abdurrahman Al-Kahfnya, di akhir zaman nanti akan sulit orang tuh dapat guru yang murabbi. Tapi sebagai penggantinya adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Rasulullah di akhir zaman itu sama dengan guru murabbi fungsinya. Nganterin orang kepada Allah, nyuciin hatinya dari perihal yang keji, dan begitulah ikhwan. Salawat Nabi, Allahumma shalli alaihi wasallam. Wah, banyaklah kalau cerita salawat nggak bisa habis. Wassallallahu wasallam ala sayyidis sadat. Rasulullah adalah penghulu dari segala penghulu, pemimpin dari segala pemimpin. Dan memang kalau kata sayyid ini, pemimpin ini dalam kata bahasa Arab sayyid, sada yasudu, aslinya sayyid. Ada kapan orang dibilang sayyid dalam bahasa bukan dalam istilah khusus.
Bila mana dia punya salah satu dari 4 ini. Pertama, sada fi qaumi, dia menjadi pemimpin suatu kaum, maka dinamakan sayyid, satu. Atau kasra sawaduhu, ay jaishuhu, kalau dia banyak prajuritnya, itu dinamakan sayyid juga. Atau man tafza' ilaihi nas 'inda syada'id, atau seorang yang menjadi rujukan orang ketika dalam keadaan sulit. Orang lagi bingung ke dia, itu dia dinamakan sayyid. Siapapun itu. Orang kalau merujuk ke dia dalam kebingungan, berarti dia itu dinamakan sayyid. Yang keempat, awil halimul ladzi la yastafizuhul ghadab, orang sabar yang tak terpancing dengan amarah. Dipancing-pancing buat marah, enggak marah-marah dia. Tetap sabar. Nah, ini dinamakan sayyid. Nah, inilah kriteria seorang bisa dinamakan sayyid. Dan semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan pernah Rasulullah kan menamakan dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Loh, itu mah buat Rasulullah aja, nggak boleh buat yang lain. Enggak. Pernah Rasulullah menggunakan kalimat ini untuk cucunya Sayyidina Hasan. Waktu Sayyidina Hasan lagi di pangku, lagi masih bayi nih. Nabi bilang, "Inna bani hadza sayyid." Anakku ini seorang sayyid. Kok iya masih bayi? Iya. Kenapa? Wa sayusbihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Nanti dia akan menjadi pendamai antara dua golongan yang besar daripada kaum muslimin. Itu cerita Sayyidina Hasan. Itu Sayyidina Hasan memberikan kepemimpinannya kepada yang lain. Itulah sayyid tadi. Salam Nabi, Allahumma shalli alaihi. Sayyidis Sadat wa qudwatil gadat. Qudwatil gadat, panutan dari segala panutan. Muhammad ibn Abdullah. Sebaik-baik makhluk di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit. Wa ala alihi ma'adinil hikmah, juga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga Nabi. Ma'adinil hikmah wa amnil ummah wa mafatihir rahmat. Keluarga Nabi. Sunnah juga kalau kita salawat kepada Rasulullah, sunnah kita salawat kepada keluarga Nabi SAW. Sebagai apa? Nah, di sini beliau menyebutkan 3 sifat. Keluarga Nabi itu, pertama mereka ma'adinil hikmah. Sumber daripada hikmah, ilmu. Amnil ummah, amanatnya umat. Yang ketiga, mafatihir rahmat, kunci-kuncinya rahmat. Inilah kriteria keluarga Nabi Muhammad SAW. 3 sifat ini, ikhwan, dari mana beliau sebutkan? Ada hadisnya. Nah, ini hadis Imam Az-Zarqani menyebutkan dalam syarahnya Al-Ghustulani lil Mawahib Laduniyah, ketika Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oh, pas banget. Kemarin lu saya baru ceritanya kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi waktu Sayyidina Ali nikah sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi SAW kasih doa. Ya kan? Malam ini jangan kau duduk bersama kecuali aku datang dulu. Ya Rasulullah. Datanglah Nabi SAW. Kan dalam cerita yang ma'ruf itu, Nabi percikan air ke dada Sayyidina Ali, ke dada Sayyidah Fatimah, dan mendoakan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Nabi SAW mendoakan, Allahumma akhrij minhumal kathir at-tayyib waj'alhuma. Nah, ini dia doanya, dan jadikanlah mereka ma'adinil hikmah wa amnil ummah wa mafatihir rahmah. Ini di antara riwayatnya, ikhwan. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Zarqani dalam Syarah Mawahibul Laduni Al-Ghustulani. Jadikanlah dzurriat mereka sebagai sumbernya ilmu. Berkata Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, sungguh aku telah melihat dzurriat 2 orang itu, Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah, terwujudkan al-kathir at-tayyib, yang banyak dan juga yang bagus. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan benar mereka adalah sumber ilmu. Dan mereka adalah keamanan untuk umat ini. Dan mereka adalah kunci daripada rahmat. Di mana ada ahlul bait? Bukannya penolak bala yang secara zahirnya bala, enggak. Ada lagi yang lebih dalam dari itu. Di mana ada ahlul bait, maka akan tetaplah nilai-nilai Islam di daerah itu. Akan ada ketenangan, ketentraman, karena ada ahlul bait di situ. Maka dikatakan seperti ini. Ada peneliti. Ini peneliti, walaupun dia itu orientalis, mustasyrik, tapi dia sebutkan dengan fair penelitinya itu. Katanya kita lihat, Islam itu sempat berjaya lama di Andalusia. Iya kan? Sempat berjaya lama, ya. Oh, lama. Berabad-abad. Dari abad ke-2 sampai abad ke-8. Wah, Masya Allah, Andalusia. Spanyol. Yang pertama kali masuknya Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, yang menjadi pertama khalifahnya Abdurrahman ad-Dakhil dari Bani Umayyah. Wah, lama lah.
Islam di Andalus. Sempat menjadi pusat peradaban kan, Andalus. Al-Imam Muhammad bin Malik, bin Abdullah bin Malik, pengarang Alfiyah bin Malik dari Andalus. Oh banyak lagi, Ibn Hazm dari Andalus. Imam Qurtubi, tafsir yang ma'ruf dari Andalus. Oh banyak ulama-ulama kita dari Andalus, banyak-banyak sekali. Nah, Al-Qadhi Iyad dari Andalus. Nah, tapi habis runtuhnya Andalus, runtuh, udah ngilang. Seakan-akan nggak pernah ada Islam di sana. Yang ada cuma puing-puing istana. Padahal sekian lamanya Islam di sana. Tapi kalau kita lihat di beberapa negeri-negeri, walaupun sudah nggak ada lagi secara resmi kepemerintahan Islamnya, tapi nilai-nilai Islam masih ada di sana. Masih ada. Turki contohnya. Masih enak itu kita lihat. Di mana aja? Yang katanya kenapa kok bisa gitu Padahal sekian abad lama di Andalus tuh habis runtuh. Di beberapa tempat, walaupun sebentar, tapi tetap menetap. Akhirnya itu kenapa katanya? Tahu-taunya bukan perihal bagaimana masuknya Islam dengan perang atau enggak perang. Enggak, bukan itu sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya karena di sana enggak ada kuburan Ahlul Bait. Haji, apa hubungannya sama Ahlul Bait? Nah, ini sebabnya. Amnil ummah, ini artinya amnil ummah. Di Andalus sempat sekian lama budaya Islam tenar, tapi enggak ada kuburan Ahlul Bait di sana. Hilang semuanya, hilang. Tapi di beberapa wilayah yang ada kuburan Ahlul Baitnya menetap kayak paku gitu. Walaupun dijajah, di itu, tapi tetap masih ada rohaniat Islam di situ ya. Nah, itulah Ahlul Bait, perannya sebagai amnil ummah. Salam Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi la ilaha illallah. Nah, begitulah ikhwan. Ala kulli hal, mungkin sampai sini pembahasan kita. Insyaallah masih akan ada lagi pembahasan tentang masalah Ahlun Nabi. Habis itu masalah ashabun Nabi wa ashabihi nujumul ihtidak. Kalau Ahlul Bait bagaikan safinat Nuh, ya kan ya. Ada hadis ma'ruf fi Ahmad wa ghairuh. Naam. Kalau hadis ashabikan nujum juga ma'ruf, semuanya saling menyempurnai. Cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada sahabat. Insyaallah kita akan bahas Rabbana wa ta'ala pada pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.